Oke, saat ini kita akan coba untuk menginstal Python ya teman-teman. Silahkan teman-teman download dulu Python dan juga VS Code-nya pada link yang sudah saya cantumkan. Kemudian silahkan diklik Python ya. Di sini kita menggunakan Python versi 3.13.7 untuk 64 bit. Saya di sini menggunakan Windows 10. Teman-teman silahkan menyesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman miliki. Nah, di sini bisa kita menggunakan install now ataupun customize installation. Oke, pada tahap ini teman-teman silahkan pilih install now. Teman-teman silahkan klik di situ. Dia akan memposisikan di mana path ataupun posisi installer kita itu terinstall di komputer kita. Lokasinya akan ada di mana? Biasanya nanti ada di C dengan lokasi tertentu. Kalau di saya ada di user bla 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 sampai di posisi utamanya yaitu ada di lokal ataupun program seperti itu. Silakan diklik. Kemudian nanti ada proses installing di situ. Teman-teman silahkan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya cuma memang cukup memakan waktu persekian detik ya teman-teman. Sampai tuntas proses instalasinya. Oke, jika proses instalasi sudah selesai untuk Python ini, maka akan muncul sebuah kotak pesan ya ataupun message dialog seperti ini yaitu setup was successful, artinya proses instalasi Python ini sudah berhasil dilakukan ya dengan berbagai macam informasi di sini terkait dengan online tutorial and documentation biasanya lebih kepada panduan penggunaan dari aplikasi Python. Untuk hal ini teman-teman silakan di skip saja jika sudah selesai. Teman-teman masuk ke bagian close saja, diklik saja close-nya, selesai. Jika Python sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita coba install Visual Studio Code atau di sini VS Code User Setup. Teman-teman silakan diklik VS Code User Setup-nya. Nah, di sini di tahap ini teman-teman silahkan pilih di sini ada I accept ya di sini I accept the agreement. Jadi kita sudah menyetujui sebuah persetujuan yang ada di sini ya. Intinya kita sudah membaca persetujuan ya. Term and conditionnya sudah kita baca. Kemudian next. Pada tahap ini juga sama, posisinya dia akan menentukan lokasi dari aplikasi yang akan kita install. Jika sudah, rekan-rekan boleh silakan diklik next saja. Oke, untuk penamaannya tidak perlu kita ganti. Ada Visual Studio Code. Di sini ada message box ya, don't create star menu name, star menu folder. Kalau kita nggak mau menampilkan pada star menu bisa diklik seperti ini. Tapi jika tetap ingin ditampilkan, boleh silahkan di unchecklist saja. Kemudian tahap berikutnya adalah kita next ya. Oke, pada tahap ini silakan sesuaikan. Ada additional icon. Dalam hal ini kita apakah ini kan sifatnya pilihan ya teman-teman, mau di checklist atau tidak. Ke create desktop icon, artinya kita akan membuat desktop ataupun membuat icon pada desktop ya pada halaman awal sebuah tampilan laptop teman-teman. Kalau mau silakan diklik saja seperti itu, kemudian diklik next, and then teman-teman silahkan diklik install seperti itu. Install ya, di sini ada proses persiapan untuk proses instalasi aplikasi Visual Studio Code. Proses instalasi sedang berjalan, on progress. Just wait for the moment, teman-teman silakan tunggu. Ini tidak terlalu lama untuk instalasinya. Berikutnya, di sini ada launch Visual Studio Code. Kalau kita mau langsung menjalankan, boleh silakan diklik tetap
posisinya di checklist. Kalau kita tidak ingin menjalankan, posisinya apa tidak di checklist ataupun unchecklist seperti ini juga tidak masalah ya teman-teman. Proses selesai, teman-teman silakan klik finish di sini di bagian bawah ya. Just click on button finish, kemudian VS Code atau teman-teman cari langsung di sini Visual Studio Code di sini ya. Tinggal diklik saja Visual Studio Code-nya. Oke, pastikan tampilannya sudah muncul seperti ini. Artinya aplikasi VS Code ataupun Visual Studio Code sudah terinstall dan already use ya, sudah bisa siap digunakan. Seperti itu teman-teman. Kita berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan ataupun menggabungkan antara Python tadi yang sudah kita install dengan Visual Studio Code agar bahasa pemrograman Python itu dapat dikenali oleh Visual Studio Code. Jadi perlu dipahami juga bahwa Visual Studio Code di sini adalah kode editornya ya, yang nantinya dia bisa membaca bahasa pemrograman Python, tetapi harus dikenalkan dulu, diinstal dulu bahasa pemrograman Pythonnya pada Visual Studio Code. Teman-teman boleh silakan ke bagian tools di bagian sebelah kiri, itu di bagian extensions, kemudian teman-teman klik di situ, kemudian cari di situ namanya adalah apa namanya Python ya teman-teman. Silakan cari namanya Python seperti ini. Nah, teman-teman silakan cari Pythons. Nah, teman-teman silakan klik yang bagian atas yang ini. Teman-teman silakan install saja Pythons-nya. Seperti ini, install. Sampai betul-betul terinstall dengan baik. Ya. Oke, ini sudah terinstall. Kemudian teman-teman cari ke bagian bawah. Ada di situ Python for VS Code. Rekan-rekan silakan klik juga itu. Kemudian install, trust publisher, dan install. Ya, Python-nya sudah otomatis terinstall. Ada yang otomatis terinstall, ada beberapa yang perlu kita install manual. Seperti ini. Oke. Dari mulai environment, debugger, Python, Pylance, dan seterusnya. Beberapa fitur yang kita butuhkan, teman-teman ya. Oke, semua aplikasi sudah terinstall ya dengan baik itu Python-nya ataupun Visual Studio Code-nya. Ya, rekan-rekan boleh silakan membuat folder dan itu bebas ya dimanapun. Di sini saya membuat folder di desktop saja. Caranya klik kanan, kemudian teman-teman silakan pilih di situ ada new, kemudian pilih folder. Ya, foldernya itu nanti akan muncul dengan nama defaultnya yaitu new folder. Setelah itu teman-teman silakan ganti nama foldernya, bebas saja sebetulnya. Kalau kita mengikuti alur, mengikuti di materi, kita seragamkan saja nama foldernya adalah latihan_python. Kemudian, jika folder itu sudah kita buat, langkah berikutnya, teman-teman silahkan buka folder tersebut. Caranya sederhana, teman-teman, ya. Pilih file, lalu pilih open folder. Nanti pilih folder yang akan sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah menampilkan folder latihan Python. Ketika proses itu dilakukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Do you want trust the authors of the files in the folder, in this folder? Artinya, biasanya ini itu menceritakan bahwa folder ini apakah betul atau tidak ya. Nah, teman-teman silakan diklik saja. Trust the author of file in the parent folder desktop ya. Teman-teman silahkan pilih yes, I trust the authors seperti ini. Oke. New file. Oke, pada tahap ini teman-teman silahkan mencoba ya, tadi sudah membuat folder, kita open foldernya. Setelah itu teman-teman silahkan pilih icon sehelai kertas ya, icon kertas di sini icon file.
Artinya teman-teman akan menambah file, pilih file, di sini ada new file. Teman-teman silahkan bikin file dengan nama latihan.py ya. The name of filenya itu latihan.py. Py itu adalah extension untuk Python ya. Teman-teman silahkan kalau sudah di enter saja, maka akan otomatis muncul icon Python di bagian sebelah kiri teman-teman. Dengan kondisi teman-teman sudah berada di jendela editornya ataupun di bagian text editornya, itu sudah otomatis ada kode Python-nya juga di situ ya. Oke, next. Kalau sudah, teman-teman silahkan kita coba membuat sebuah perintah pada Python. Kalau kita lihat di instruksinya adalah buatlah sebuah baris kode program Python di bawah ini agar Visual Studio Code dapat digunakan sepenuhnya. Karena interpreter Python dalam belum dikenali oleh VS Code. Oke, kita contoh buat di sini ada perintah print ya teman-teman. Print dalam kurung kita gunakan kutip, saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Di sini saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman silakan jangan lupa simpan filenya, file, kemudian save, atau di Ctrl S juga tidak masalah. Seperti ini, Ctrl S juga tidak masalah ya. Kemudian teman-teman silahkan dijalankan, di running. Ada tombol play di bagian atas, ya, di bagian kanan atas, pojok kanan atas, di atas jendela editor, teman-teman silahkan klik. Jika sudah diklik, maka proses akan berjalan dan hasilnya akan ditampilkan tepat di bagian saya sedang belajar bahasa pemrograman. Teman-teman posisinya cek di bagian terminal ya. Ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya berupa teks. Kita input teks, hasilnya juga berupa teks lagi ya, seperti itu. Karena ini masih pemrograman dasar ya. Belum masuk ke pemrograman yang lebih expert. Nanti di semester berikutnya teman-teman akan mendapatkan pemrograman yang lebih expert lagi yang bisa mengimprove skill teman-teman, meningkatkan kemampuan teman-teman jadi lebih baik lagi.